Selamat pagi sahabat GPIB, berjumpa kembali dalam program Morning Call bersama dengan saya Pendeta Janar Simamora, Ketua Majelis Jemaat GPIB Jemaat Galilea Pelabuhan Ratu. Sahabat GPIB, sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan, marilah kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Urapi hati dan pikiran supaya kami dapat mengerti dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB, pembacaan kita di pagi hari ini terambil di dalam Injil Lukas pasal 14 ayat 15 sampai dengan 24 yang berkata bagi kita, perumpamaan tentang perjamuan besar. Mendengar itu, salah seorang yang turut makan berkata kepadanya, berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Namun, Yesus berkata kepadanya, seseorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Menjelang waktu perjamuan, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, marilah, sebab segala sesuatu sudah siap. Tetapi mereka semua satu demi satu mulai meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, aku telah membeli ladang dan harus pergi melihatnya. Aku minta maaf. Yang lain berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu dan akan pergi mencobanya. Aku minta maaf. Yang lain lagi berkata, aku baru menikah dan karena itu aku tidak dapat datang. Lalu kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Tuan rumah itu pun murka dan berkata kepada hambanya, pergilah dengan segera ke semua jalan raya dan lorong kota, dan bawalah kemari orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang buta, dan orang-orang lumpuh. Kemudian hamba itu melaporkan, Tuan, apa yang Tuan perintahkan itu sudah dilaksanakan. Sekalipun demikian masih ada tempat. Kata Tuhan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lorong dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, supaya rumahku terisi penuh. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuan itu. Demikian pembacaan Alkitab, berbahagialah setiap mereka yang mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Sahabat GPIB, pernahkah sahabat GPIB diundang atau mengundang dalam sebuah acara pernikahan yang sudah disiapkan dengan baik? Lalu menjelang hari H acara tersebut, tiba-tiba sahabat GPIB tidak bisa hadir. Kira-kira apa perasaan dari si empunya pesta tersebut? Yang pertama pasti kecewa, mungkin marah, mungkin setelah itu berkembang lagi menjadi perasaan-perasaan negatif yang lain. Nah, yang pasti, apakah dengan ketidakhadiran saudara-saudara, acara tersebut akan dibatalkan? Tentu saja tidak, karena segala sesuatu sudah disiapkan. Jadi, 1-2 orang tidak hadir, tetap acara tersebut berlangsung. Demikian juga yang terjadi dalam bacaan kita di pagi hari ini, sahabat GPIB. Bacaan kali ini menceritakan tentang perumpamaan Yesus yang mengundang seseorang yang dalam sebuah pesta perjamuan, ya, dia mengundang banyak orang, namun undangan itu banyak yang menolak dengan tentunya berbagai alasan. Tadi ada yang bilang bahwa membeli ladang, kemudian membeli lembu, dan kemudian ada yang menikah. Apa yang bisa kita lihat di dalam Lukas 14 ayat 15 sampai dengan 24? Yang pertama adalah undangan Allah itu adalah undangan kasih yang terbuka untuk semua orang. Perjamuan yang disiapkan oleh tuan rumah adalah gambaran tentang kerajaan Allah yang disediakan untuk semua orang. Namun, beberapa tamu menolak undangan itu dengan alasan yang duniawi. Ini mengingatkan kita bahwa undangan Allah harus kita terima dan jangan mencari alasan untuk menolaknya. Undangan ini tidak hanya untuk orang yang hebat, berkuasa, memiliki strata sosial yang baik, tetapi mencakup setiap orang, termasuk mereka yang miskin dan terpinggirkan. Yang kedua yang bisa kita lihat ialah penolakan undangan itu berarti mengutamakan hal-hal yang dunia. Mereka yang menolak undangan memilih hal-hal duniawi, bahkan mungkin kesibukan pribadi seperti membeli ladang, lembu, atau berfokus pada pernikahan.
Ini mengingatkan kita agar tidak sampai memprioritaskan kesibukan dan kepentingan pribadi kita sehingga melewatkan undangan Allah atau berkat Allah yang hadir melalui pertemuan-pertemuan, persekutuan-persekutuan. Satu GPIB, panggilan untuk memenuhi rumah Tuhan ini adalah pesan universal yang dibuka untuk setiap orang, bahkan untuk mereka yang strata sosialnya pun ada di bawah, cacat, buta, lumpuh. Yang jelas, si pengundang pesta tersebut menginginkan rumahnya penuh dengan orang. Ini menunjukkan bahwa Allah memanggil semua orang tanpa melihat status dan latar belakang sosial mereka. Tuhan Yesus mengundang semua orang untuk masuk dalam kerajaan. Jadi jika ada yang melewatkan kesempatan untuk masuk di dalam undangan perjamuan tersebut, maka undangan perjamuan tersebut tidak berlaku untuknya, tapi berlaku untuk orang lain. Maka itu pesan utama yang bisa kita lihat di sini adalah jangan menolak undangan Tuhan dan jadilah bagian di dalam kerajaan. Kita diajak untuk membuka hati kita, menerima undangan Allah, tidak menolak karena alasan kesibukan atau prioritas dunia. Kehadiran kita dalam perjamuan adalah simbol kita menerima kasih dan anugerah Allah, menghormatinya, hidup takut kepadanya sebagai empunya kehidupan kita. Dan inilah yang harusnya kita lakukan sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus. Apa sih undangan Allah itu? Yang paling simpel yang dapat kita temui adalah jangan hindarkan dirimu dari pertemuan-pertemuan ibadah. Jangan buat alasan atau memprioritaskan kepentinganmu di atas kepentingan Tuhan. Sebab hidupmu berasal dari Tuhan. Ya. Allah selalu membuka tangannya, selalu menyebarkan undangan itu untuk kita terima, untuk kita hargai, untuk kita hadir, kita sambut sebagai orang-orang yang percaya. Mari kita renungkan sekarang dalam perjalanan kehidupan kita. Apakah kita pribadi-pribadi yang sudah menerima undangan Allah dalam hidup kita, dalam berbagai kesempatan yang Tuhan percayakan dalam pengalaman kehidupan kita? Atau kita masih sibuk menolak dan mengatakan bahwa hal-hal duniawi jauh lebih penting daripada perkara-perkara Tuhan? Memang undangan Tuhan kadangkala secara duniawi tidak lebih baik daripada kepentingan kita. Tapi percayalah Bapak Ibu, sahabat GPIB, undangan Allah menjamin damai sejahtera itu ada, kasih itu ada di dalam pribadi kita dan terus terlihat di dalam pribadi kita. Jadi marilah di pagi hari ini kita menjalani hari dengan tidak menjauhkan diri dari apa yang Tuhan inginkan. Berdoa di pagi hari, menjalani aktivitas dengan penuh rasa ucapan syukur. Bahkan di dalam setiap pergejolakan kehidupan, ambil sikap untuk rendah hati, andalkan hikmat Tuhan. Karena dengan demikian, anugerah Allah itu akan hidup di dalam dirimu. Dan engkau menjadi bagian di dalam pesta perjamuan, kerajaan keselamatan yang Tuhan janjikan. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran sabda Tuhan yang boleh kami baca dan kami renungkan. Sungguh indah Tuhan, kami ingin mengawali hari ini dengan terus melakukan apa yang menjadi kehendak. Undangan-Mu untuk selalu hadir dalam perjamuan yang kudus itu Tuhan, perjamuan yang agung itu, biarlah kami terus bisa melaksanakannya, mengutamakan apa yang menjadi kepentingan Allah di atas dari kepentingan kehidupan kami. Ini doa kami, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Sahabat GPIB, demikianlah perenungan firman Tuhan kita di pagi hari ini. Biarlah kiranya kuasa firman Tuhan menemani sepanjang hari aktivitas kegiatan para sahabat GPIB dalam kehidupan pekerjaan dan sehari-hari. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.